Halo Sobat Invest dimanapun Anda berada. Kali ini saya lanjutkan pembahasan laporan keuangan Arwana Citra Mulia. Arena telah menyampaikan laporan keuangan kuartal 2 tahun 2021, per tanggal 19 Juli lalu. Jika Anda belum pernah mengikuti seri video analisa fundamental Arena, silakan melihat episode 1 dan episode 2, untuk mendapatkan gambaran bisnis Arena beserta performa keuangan kuartal 1 lalu. Nah, mari kita masuk ke laporan keuangan Arena kuartal 2 tahun 2021. Berikut ulasannya. Bagian pertama yang perlu kita lihat adalah akun-akun pada laporan posisi keuangan. Mari kita cermati item yang cukup menarik dan menonjol untuk diperbincangkan. Piutang pihak berelasi. Arena mencatat saldo piutang pihak berelasi yang semakin meningkat, menjadi 637 miliar rupiah. Mari kita uraikan dulu pihak-pihak mana saja yang termasuk kategori pihak berelasi. Yang pertama, jika seseorang atau anggota keluarga dekat seseorang punya hubungan dengan grup Arena. Misalnya personil manajemen kunci, direktur utama, para direktur, manajemen-manajemen di grup Arena yang punya pengaruh signifikan terhadap bisnis perusahaan. Atau kriteria kedua, adalah jika ada entitas perusahaan yang menjadi anggota grup Arena, entitas asosiasi, ataupun entitas ventura. Bahkan entitas lainnya di luar grup Arena yang dikendalikan oleh personil manajemen kunci yang sama, atau jika seseorang itu memiliki pengaruh signifikan pada entitas lain tersebut, maka kategori ini juga diakui sebagai pihak berelasi. Maka, semakin besar ukuran perusahaannya, makin gede grup konglomerasinya, idealnya pihak-pihak berelasi yang teridentifikasi akan semakin banyak. Selanjutnya tinggal kita cermati, dari daftar pihak berelasi yang diungkapkan perusahaan, mana saja yang memiliki hubungan transaksi komersial dengan Arena. Maka analisis selanjutnya, kita bisa menyusuri transaksi dalam grup perusahaan, jika diperlukan. Baiklah, kita kembali ke akun piutang pihak berelasi. Ada 4 entitas yang melakukan transaksi penjualan barang dengan Arena. Ada PT Catur Sentosa Adiprana Tbk. Perusahaan ini juga listing di Bursa Efek Indonesia dengan kode CSAP. Kemudian ada PT Catur Hasil Sentosa, PT Catur Adiluhur Sentosa, dan PT Catur Logamindo Sentosa. Saldo piutang berelasi Arena dengan CSAP adalah yang paling tinggi, setara dengan rasio 73,86% dari total piutang usaha. Kita bisa lihat di sini, bahkan piutang usaha pada pihak ketiga hanya 39 miliar. Nah, apakah piutang usaha ini buruk? Menurut saya, tidak selalu buruk. Hasil studi mengatakan bahwa transaksi pihak berelasi bisa saja dipandang buruk, karena dianggap sebagai pengalihan sumber daya perusahaan, menyembunyikan informasi keuangan dan tidak transparan, menyalurkan keuntungan kepada pemegang saham pengendali sehingga mengorbankan pemegang saham minoritas. Namun, transaksi pihak berelasi bisa saja dipandang baik jika tujuannya demi kelincahan atau agility perusahaan dan efisiensi sumber daya internal di antara perusahaan-perusahaan terafiliasi. Nah, pada akhirnya, semua akan kembali kepada praktik tata kelola perusahaan, dan intensi orang-orang yang ada di dalamnya. Kita selalu berharap manajemen Arena menjalankan bisnis sesuai norma, dan selalu mengutamakan 3 hal. People, profit, dan planet. Saya pun berharap besar Arena selalu berada dalam koridor yang benar. Tidak ada lagi yang perlu kita bahas di aset lancar. Per akhir Juni tahun 2021, aset lancar yang dilaporkan Arena sebesar 1.224 miliar. Naik 3,47% dari saldo akhir tahun lalu. Kita lanjut ke bagian aset tidak lancar. Akun aset tetap adalah item yang paling signifikan di bagian ini. Aset tetap mengalami kenaikan 6,13% dari akhir tahun lalu. Diketahui bahwa Arena menambah mesin dan peralatan pabrik hingga 97 miliar rupiah sepanjang 6 bulan ini. Sementara itu, 39 miliar rupiah dibelanjakan aset berupa bangunan dan prasarana. Porsi pembelian mesin yang besar, yaitu 67% dari total penambahan aset tetap, ini menjadi indikasi bahwa Arena masih cukup ekspansif, menambah perangkat produksi untuk mendongkrak penjualan. Singkatnya, aset Arwana Citra Mulia per akhir Juni lalu mencapai lebih dari 2 triliun. Lanjut ke bagian kewajiban. Tidak ada hal yang mengejutkan, menurut saya.
Hanya perlu kita sampaikan saldo utang usaha Arena per akhir Juni sebesar 306 miliar. Utang usaha terutama adalah utang atas pembelian bahan baku dan suku cadang dari pemasok. Kita lihat di sini hanya ada transaksi utang kepada pihak ketiga. Tidak ada pembelian kepada pemasok pihak berelasi. Berdasarkan catatan laporan keuangan, utang usaha kepada PT Torecit Indonesia mencapai 22 miliar rupiah. Terletak di Kabupaten Bekasi, entitas ini berfokus pada penyediaan layanan dan solusi untuk ubin keramik dan kaca perusahaan. Total liabilitas Arena per akhir Juni ini dilaporkan 731 miliar rupiah. Naik 9,92% dari akhir tahun lalu. Kita masuk ke laporan laba rugi. Tampak masih on track. Penjualan dilaporkan 1,2 triliun rupiah dalam 6 bulan. Naik 25,23% dari penjualan 6 bulan di tahun 2020. Kenaikan ini terhitung mencengangkan mengingat sektor properti di Indonesia secara umum sedang terpukul oleh pandemi. Nah, mari kita lihat siapa saja konsumen dari Arena. Kita lihat bahwa penjualan kepada pihak berelasi. Total penjualan kepada PT Catur Sentosa Adiprana Tbk, pihak berelasi, sebesar 70,85% hingga bulan Juni ini. Semakin menarik, suatu saat kita perlu membedah performa keuangan CSAP juga. Arena membeli bahan baku dan pembantu ke pihak eksternal, kemudian menjual barang-barang hasil produksinya kepada CSAP. Menjadi logis karena kita tadi melihat ada piutang Arena kepada CSAP. Artinya masih ada beberapa barang penjualan keramik Arena yang belum dibayar. Untuk menentukan apakah ini transaksi yang oke, kita nanti akan lihat laporan arus kasnya. Apakah CSAP rajin membayar barang yang telah dibelinya dari Arena? Selanjutnya, laba kotor tercatat 441 miliar rupiah, mencerminkan margin laba kotor sebesar 25%. Sementara itu, efisiensi yang dilakukan pada beban usaha menghasilkan laba usaha Arena tercatat naik 83,12% dari akhir Juni tahun lalu. Net income yang dilaporkan sebesar 223 miliar. Ini mencerminkan margin laba bersih sebesar 17,9%. Kita masuk ke laporan arus kas. Penerimaan kas dari pelanggan sebesar 1.184 miliar rupiah. Kita cek, penjualan yang terjadi adalah 1,2 triliun rupiah. Ada selisih hampir 100 miliar rupiah. Wajar, tidak seluruh penjualan yang dilaporkan pada kuartal ini bisa langsung dibayar oleh konsumen saat ini juga. Bisa saja transaksi penjualan dilaksanakan pada kuartal 4 tahun 2020, ataupun kuartal 1 tahun 2021. Kemudian, baru dibayar oleh konsumen pada kuartal 2 ini. Mari kita lihat juga skedul umur piutang usaha yang dilaporkan Arena di catatan atas laporan keuangan. Kita sandingkan skedul untuk 3 kuartal berturut. Mari cermati total piutang yang telah jatuh tempo di sini. Rentang piutang yang telah lewat jatuh tempo antara 27–37%. Menurut saya, figur ini masih terlihat aman. Mungkin perlu juga kita amati tren skedul umur tiap interval. Jika terlihat masih stabil, porsi persentase piutang jatuh tempo masih dianggap kecil proporsinya dan cenderung stabil, terutama yang umurnya lebih dari 90 hari, maka kita bisa merasa lega. Kemudian kita bisa bandingkan gap antara penerimaan kas dari pelanggan dengan penjualan usaha. Karena transaksi kepada CSAP sebesar 70% lebih, maka CSAP dapat mencerminkan dan mewakili seluruh transaksi penjualan yang dilakukan Arena. Hingga saat ini, masih terasa wajar. Akun berikutnya yang perlu dicermati adalah pembayaran kas terkait dengan aktivitas pendanaan. Arena memperoleh utang bank jangka pendek sebesar 2 triliun sepanjang 6 bulan ini, di mana pada durasi yang sama, Arena juga membayar utang bank yang jumlahnya hampir sama, 2 triliun. Bahasa sederhananya yang biasa disebut orang-orang sebagai, gali lobang, tutup lobang. Secara umum, aktivitas yang dilakukan oleh Arena ini disebut refinancing, di mana perusahaan biasanya menggunakan pinjaman jangka pendek untuk mendukung perputaran modal kerja perusahaan. Disebut jangka pendek karena jatuh tempo pelunasan pinjaman adalah kurang dari 1 tahun. Simpulannya, terdapat penurunan 9 miliar rupiah pada kas neto Arena. Sehingga, saldo kas dan setara kas Arena per akhir Juni tahun 2021 sebesar 426 miliar rupiah. Sama dengan saldo kas yang juga disajikan pada laporan neraca.
Sekian video tinjauan laporan keuangan Arwana Citra Mulia dari saya. Video ini merupakan bagian dari seri analisis fundamental pada level emiten. Subscribe channel ini untuk selalu mendapatkan wawasan baru tentang investasi. Stay healthy and happy investing.